Assalamualaikum, balik lagi dengan Otoritek, dengan saya Al-Hafid, dan ini ada sebuah laptop yang cukup menarik buat saya sih ya, nggak tahu buat teman-teman mudah-mudahan menarik juga. Jadi ada laptop yang jarang dibahas dia di channel-channel Indonesia ya, ini mereknya Dell, tepatnya Dell XPS 139305. Nah, laptop ini biasanya kalau di channel luar negeri itu dibahas atau dibandingkan dengan, MacBook ya, karena memang ternyata fisiknya itu ya mirip-mirip dengan MacBook, dan ini juga bobotnya cukup ringan ya, 1,1 kilogram kurang lebihnya. Jadi ya miriplah dengan berat, HP Aero yang kemarin kita bahas. Ini juga bisa diginiin dengan satu jari ya, atau 2 jari ya gitu, bisa diginiin enteng. Sebelum bahas performanya lebih lanjut, saya akan menyampaikan beberapa kelebihan dan keunikan laptop Dell ini. Yang pertama, dari desainnya itu mirip MacBook. Jadi lekukan bodinya ya, lekukan top covernya ini, kemudian lekukan di pinggirannya itu mirip MacBook dan ini rapi ya dibandingkan dengan maaf ya ZenBook itu dia agak masih sedikit tajam. Nah, ini udah halus itu. Jadi pinggirannya tuh ke tangan tuh enak gitu, nggak setajam si ZenBook gitu ya. Nah, uniknya yang pertama, ini laptop biasanya kan kalau desainnya warna silver ya otomatis silver semua ya, tapi yang ini jadi di atasnya silver, bawahnya silver ya. Ini atasnya silver, di bagian belakang atau bawah itu silver. Nah, di sini di bagian tengahnya ini warnanya hitam gitu dan ini enak loh diraba tuh kayak karet gitu. Terus di bagian silvernya ini halus ya, nggak tajam. Laptop ini memang belum bisa dibuka dengan menggunakan satu tangan, tapi bukan berarti ini laptop, murah ya, ini cukup, mahal loh untuk ukuran sebuah laptop sih bagi saya gitu. Nah, di bagian dalam ini, di bagian palm rest-nya gitu ya, atau keyboard lah, area keyboard ini menggunakan bahan dari karbon dan bentuknya juga atau catnya mungkin atau tampilannya ya, itu karbon juga. Dipegang juga kayak karet gitu, kayak ada karetnya gitu. Ya karbon lah, kalau karbon gimana sih? Mungkin teman-teman pernah ngerasain juga ya. Enak gitu, jadi buat ketik juga nggak keset dan nggak cepat kotor juga gitu, misalkan kotor tuh langsung dibersihin tuh langsung bersih gitu kan. Nah kemudian untuk bagian speaker-nya, kalau laptop lain kan speaker itu biasanya kalau nggak di atas ini ya, di sisi keyboard atau di bagian bawah. Nah ini di samping loh, speaker-nya ada di samping di sini ya, nggak tahu nih bisa kelihatan nggak sama teman-teman ya, yang jelas ini ada speaker kayak garis gitu, ternyata ini speaker itu. Nah, sayangnya suaranya itu nggak sebagus Harman Kardon ataupun Bang Olufsen. Tapi kalau sekedar untuk Zoom meeting ataupun mendengarkan musik pelan sih, ya sambil kerja di kantor itu masih oke sih ya gitu, masih cukup lah gitu, nggak cempreng-cempreng amat itu. Dell sendiri menyertakan sebuah software audio namanya Max Audio Pro. Dan di sini teman-teman bisa setting audio preset ya atau equalizer, kemudian ada juga settingan streaming dan tentu saja settingan audio untuk meeting dan mode recording. Jadi cukup berguna lah untuk teman-teman konten kreator. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri ini ada unik lagi nih. Jadi di dekat sini ya, percolokan ini ada tombol kecil ya, terus diikuti lampu indikator ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ini fungsinya untuk, mengetahui kondisi baterai kita berapa persen. Jadi kalau 100% dibagi 5, 20% lah per lampu indikator ini 20%. Jadi kalau habis satu berarti dikurangi 20% itu dan seterusnya. Kemudian apalagi ya? Oh ya ini, di bagian, dekat touchpad ya di sini, ini lampu indikator. Jadi kalau dicas itu ada indikatornya di sebelah sini gitu. Untuk tombol powernya ini terpisah dengan keyboard ya. Jadi di sisi kanan agak pinggir jadi udah support, fingerprint, udah support Windows Hello ya. Terus, sisi-sisinya nih, bezel si layar ini tipis banget, asli tipis banget. Bagian atas juga tipis. Kemudian untuk logo brand-nya ya, si Dell ini pas banget asli. Jadi presisi ya, ukurannya juga pas, nggak seperti HP yang kemarin agak kebesaran ya terus terang ya. Yang ini pas, kemudian di balik sini ada tulisan XPS atau XPS lah ya, terserah gimana teman-teman ngebacanya gitu. Dan ini rapih, di bagian belakang tuh rapih banget, bener-bener rapih. Cuman ada garis-garis, sirkulasi udara aja gitu kan. Nah, untuk percolokan ini sebenarnya bisa plus dan minus ya. Plusnya tentu saja simpel ya, karena di sebelah kanan itu hanya, USB Type-C sama micro SD sama audio combo jack. Kemudian untuk port di sebelah kiri, ini ada 2 buah USB Type-C yang support power delivery satunya ya, kemudian dua-duanya ini support Thunderbolt 4. Nah, itu buat teman-teman yang mau make tuh untuk VGA eksternal ya silahkan, nah ini enak banget pasti. Kemudian USB Type A gimana?
tenang, ini si model dikasih, konverter dari USB Type-C ke, USB yang biasa. Nah, paling teman-teman PR-nya sih satu lagi ya, beli satu buah konverter yang memang bisa untuk HDMI. Karena kemungkinan kan kalau teman-teman di kantor ya, itu membutuhkan ya misalkan mau apa sih namanya, disambungin ke infocus atau proyektor itu perlu, HDMI atau enggak mungkin VGA, tapi udah jarang sih VGA biasanya. Oke, kita masuk ke pengujian ya. Sebelum masuk ke pengujian, kita bahas detail spesifikasinya. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5 1135G7, 4 core 8 thread dengan maksimum boost clock-nya di 4,2 GHz. Kemudian untuk VGA-nya menggunakan Intel Iris Xe grafik ya, jadi tidak ada VGA dedicated-nya. Tapi untuk penggunaan game seringan sih masih oke ya, jadi tinggal disesuaikan settingannya. Kemudian untuk operating sistemnya menggunakan Windows 11 Home dan tidak disertakan Microsoft Office. Jadi teman-teman PR-nya satu lagi sih beli Office ya, tinggal cari yang 50 ribuan lah, itu udah asli juga kok bisa diupdate. Kemudian untuk SSD-nya ini 256 GB. Sebenarnya cukup sih untuk sistem ya, dengan kecepatan yang tertera di layar, dan teman-teman misalkan perlu untuk data silakan sediakan eksternal hard disk. Kemudian untuk layarnya 13,3 inch Full HD 1080 ya, dan ini sudah 100% sRGB. Dan untuk keyboardnya itu sudah backlit dan cukup nyaman digunakan, termasuk touchpad-nya juga enak. Untuk kameranya 720p 30 fps, ya standar lah ya, cukup untuk keperluan Zoom meeting. Kemudian untuk Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Kemudian untuk kapasitas baterainya 52 Wh dan ini cukup bertahan selama jam kerja atau 8 jam ke atas lah. Laptop ini juga telah mendapatkan sertifikasi Intel Evo. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sertifikasi Intel Evo, kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama, prosesornya minimal Intel Core i5, harus menggunakan Wi-Fi 6, kemudian ada Thunderbolt 4, SSD-nya minimal 256, RAM-nya minimal 8 GB, harus menggunakan Bluetooth 5, kemudian instant wake up baterai ya. Jadi pas dinyalain itu lebih cepat lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan lain-lain nanti teman-teman bisa cari sendiri di googling ya, atau di searching, atau kalau mau ditanyakan di kolom komentar ya silahkan. Oke, kurang lebihnya sertifikasi Intel Evo seperti itu ya. Jadi intinya sih ini laptop sudah diuji sama Intel, jadi nggak perlu diuji juga udah pasti bagus itu. Tapi kan mungkin teman-teman penasaran ya, karena ada sesuatu yang unik dari laptop ini. Di saat laptop lain itu menggunakan single RAM ataupun dual RAM ya, atau dual channel ya istilahnya, yang ini laptop ini uniknya, tadi kan luarnya udah ya, jeroannya juga unik. Si laptop ini menggunakan RAM itu 4 atau quad channel. Nah, quad channel ini saya tampilkan ya di CPU Z-nya. Tapi mungkin saya di sini nggak akan bahas detail ya mengenai perbandingan antara RAM konfigurasinya single ataupun dual atau bahkan quad channel ya. Karena saya mungkin bukan orang yang kompeten untuk membahas RAM tersebut. Mungkin ada Mas Alfa Jonathan ya yang di Jagat Review. Teman-teman bisa tonton di channel tersebut ya, itu channel tontonan saya juga. Di situ bahas mengenai RAM single dan dual channel itu, yang bagus mana, yang baik yang mana, silakan teman-teman tonton ya. Kalau dari saya pribadi sih secara kasat mata ya, itu nggak ada perbedaan yang signifikan banget itu tentang RAM dual channel dengan quad channel. Ya mungkin kalau dihitung ya adalah sedikit perbedaan, tapi nggak sampai 30% atau 40% itu nggak sampai sih. Oke, nggak lama ya kita langsung, masuk ke pengujian pertama ya. Yang pertama itu menggunakan Geekbench. Untuk perform single core-nya ada di 1354 dan multi-core-nya ada di 5279, sedikit di bawah HP Aero yang menggunakan Ryzen 5 5600U, namun unggul di perform integrated grafiknya. Kemudian untuk pengujian menggunakan Cinebench R15, R20, dan R23, teman-teman bisa lihat skornya di layar. Dan sebagai perbandingan dengan Intel Core i5 yang pernah kami uji yaitu ThinkBook 14G2 ITL, memang Dell XPS ini sedikit di bawah ThinkBook, baik skor single core-nya maupun multi-core-nya. Dan saya rasa hal ini disebabkan mungkin karena ada pembatasan oleh Dell supaya suhu si laptop ini tetap terjaga. Karena memang suhu ThinkBook itu lebih panas, ya kembali lagi ke kompensasi yang diakibatkan oleh performa yang tinggi berbanding dengan suhu yang tinggi pula. Laptop ini juga masih mampu menjalankan Blender 3D ya, dengan model BMW ini contohnya, dan waktunya memang nggak terlalu cepat, tapi ya yang penting masih bisa jalan. Kemudian skor 3D Mark Time Spy Dell ini ternyata lebih baik jika dibanding dengan performa beberapa laptop selevel yang pernah kita coba. Sayangnya laptop ini memang tidak lulus uji stress test Time Spy. Namun di kondisi realnya berdasarkan pengalaman ya, sebenarnya laptop-laptop yang nggak lulus uji stress test ini nggak terlalu kerasa ya perbedaannya. Paling ya sedikit menurun ketika si laptop sudah terlalu panas akibat overload, dan itu pun jika lihat skor. Kalau nggak lihat skor atau sedang digunakan sih sebenarnya nggak terlalu terasa.
Kemudian kami juga coba render video 4K 24 fps single layer durasinya 1 menit 12 detik di Adobe Premiere Pro 2022 menggunakan software mampu merender 2 menit 6 detik dan hardware 30 detik. Mungkin lain ceritanya misalkan durasinya itu lebih panjang. Selanjutnya kita masuk ke pengujian games, meskipun ya seperti biasalah bukan laptop gaming tapi kita tetap, pesan dari si yang order laptop ini, ya coba buat gaming bisa atau enggak, ya bisalah. Gamenya seperti apa, yang jelas bisa semua, tapi untuk settingannya silakan teman-teman sesuaikan, kembali ya, senyamannya pokoknya. Sampai dapat yang paling nyaman, apakah itu, resolusi yang diturunkan atau, settingan grafis yang diturunkan silakan. Nah, kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu masalah dengan resolusi pada saat main games di laptop, karena nggak terlalu kerasa juga kalau resolusinya diturunkan itu ya. Yang jelas sih FPS-nya patokannya, minimal 60 FPS ya udah, kita mainkan. Games yang pertama kami mainkan adalah CS:GO dengan settingan 1080 low dan dapat FPS di atas 100. Namun kadang juga turun di bawah 100. Dan sekali lagi ini catatan saya, yang penting FPS-nya itu minimal 60 itu udah sangat nyaman dimainkan. Dan naik turunnya FPS ini sebenarnya mungkin sudah tercermin pada saat uji coba stress test Time Spy. Dan game selanjutnya itu Valorant, main di 1080 low dan FPS-nya mirip-mirip ya, di atas 100 FPS sama seperti CS:GO. Yourself so you only fight one at a time. You can aim down sights for a closer look. Oh. The next spot can't see you, but it will hear you. Walk slowly so it doesn't. Nice job. Kemudian untuk games favorit saya PS 2021 kita setting di low ya 1080, sayangnya nggak sampai dengan 60 fps dan solusi terbaiknya adalah menurunkan resolusinya dari 1080 ke 720 dan fps-nya bisa stabil ya di 720 itu 60 fps. This must be amongst the favoured arenas of supporters all over the world. It really does have a shapes to shoot. What a start and what a contribution from the main man. I had a feeling he might do something given his reputation, but to do it like that, absolutely brilliant. I wasn't expecting. Dan games yang terakhir saya mainkan adalah Genshin Impact. Ini bisanya di lowest 1080 dan bisa dapat di 60 fps. Dan saya nggak coba games yang berat ya atau triple A ya. Pokoknya yang ringan-ringan aja lah itu. Karena yang berat ini ya tahu diri aja laptopnya sih sebenarnya. Karena bukan laptop gaming ya harap maklum ya. Yang jelas sih kalau misalkan utamanya memang untuk kerja ya. Tapi kalau misalkan mau games tipis-tipis ya masih bisa lah. Nah, harga laptop ini dijual di toko ijo ya, itu 11.299.000. Ya mungkin kalau misalkan rajin nyari mungkin ada yang lebih murah silahkan. Dan ini variannya ada 256, kemudian ada 512, ada yang touchscreen, ada yang non touch. Nah, ini saya kebetulan pilihnya yang non touchscreen ya karena yang lebih terjangkau. Harganya di 11.299.000. Nah, kenapa murah? Karena ini garansi distributor. Distributornya inovasi. Yang ini inovasi, jadi teman-teman silahkan dipikirkan kembali ya buat teman-teman yang di daerah. Mungkin ya sebaiknya pikir-pikir lagi ya apakah mau beli atau enggak. Tapi buat share pengalaman aja ini ya. Kemarin saya ada subscriber yang cerita dia itu beli garansi distributor, kemudian layar LCD-nya atau monitornya kena ya harus ganti ya karena kayak retak gitu atau apa itu dan diganti 100% diganti nggak bayar lagi dan dia itu dibantu sama penjualnya karena ini garansi distributor seperti biasa ya colokannya itu ya kaki 3 kayak gini ya kalau yang ini kaki 3 kecil tapi si penjual ini sih saya beli dia ngasih converter ya jadi cukup tinggal colokin nanti udah jadi kayak ini chargernya 65 watt ya dia Dell kayak gini bentuknya Type C
Memang agak ribet sih ya, tapi ya udahlah. Tapi kalau charger kalau mau ganti sih teman-teman bisa ganti ya, itu tinggal ganti kabel yang depannya itu udah banyak yang jual. Atau mau ganti yang support power delivery ya, untuk chargernya itu banyak, yang penting minimal 65 watt. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya dan bisa jadi bahan referensi teman-teman. Terus jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan teman-teman kalau misalkan nggak suka sama video ini atau ada masukan silahkan ketik di kolom komentar. Tapi tolong ya kasih masukan buat kita nih biar lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi jangan hanya cuman komen negatif ya itu. Ya kalau mau kritik nggak apa-apa, yang penting kritiknya yang ngebangun. Dikritik apa, dikasih solusinya apa gitu yang saya harapkan itu, supaya ada perbaikan ke depan intinya kayak gitu ya. Oke, jangan lupa ajak teman-teman, keluarganya, atau ya semualah tetangganya untuk subscribe channel ini supaya makin rame ya dan makin berkembang jadi bisa bikin video selanjutnya. Dan saya doakan sukses selalu buat teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum.